Lanjut untuk kegiatan coaching di sini gantian yang menjadi coachnya adalah saya dan coachnya adalah Ibu Afif. Nggih. Oke, baik. Oke, dimulai Ibu Afif. Oke, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Afif, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bapak. Bagaimana kabar Pak Kuko? Alhamdulillah baik. Terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini Bu Afif. Kita akan berbincang nih Bu Afif. Tidak lama mungkin sekitar 10 sampai 15 menit saja. Mungkin apa yang ingin Bu Afif ceritakan kepada saya? Baik, begini Bapak. Saya memiliki masalah mengenai siswa saya yang ada di sekolah. Seperti yang kita tahu, sarana prasarana di sekolah saya ini sangatlah terbatas. Jadi kami tidak memiliki perpustakaan sehingga tingkat literasi anak-anak itu sangat rendah. Sedangkan kunci utama untuk bisa mengerjakan soal adalah kemauan untuk literasi. Jadi soal-soal sekarang itu kan bacaan-bacaan begitu nggih Bapak. Jadi bagaimana kalau anak-anak sendiri tidak mau berliterasi, tidak mau membaca. Jadi saya bingung bagaimana mereka bisa paham akan materi kalau literasi anak-anak saja rendah. Seperti itu, Bapak. Baiklah. Jadi kita akan membicarakan masalah kurangnya kesadaran anak dalam berliterasi, nggih, Bu Hafid. Oke, betul sekali, Bapak. Demikian permasalahan kalau di lembaga saya. Oke, Bu Afif, waktu kita tidak banyak. Mungkin langsung saja, mungkin Bu Afif ingin mendapatkan apa dari kegiatan obrolan pada hari ini, Bu Afif? Baik, jadi saya ini ingin sekali menemukan cara supaya seluruh anak-anak itu terbuka hatinya untuk mau berliterasi sehingga dapat menambah pemahaman mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas yang kami berikan. Oke, jadi seperti ini, Bu Afif. Ingin menemukan cara supaya seluruh anak-anak itu terbuka hatinya untuk berliterasi. Iya, Bapak, benar sekali. Jadi kira-kira bagaimana caranya supaya anak-anak itu semangat untuk berliterasi sehingga kalau mereka itu literasinya baik, otomatis kan pemahaman mereka juga akan meningkat. Seperti itu, Bapak. Ya, menurut Bu Afif, kondisi ideal yang seperti apa dan bagaimana untuk sebuah kesadaran siswa dalam berliterasi itu, Bu Afif? Baik, seharusnya kalau menurut saya mereka semua harus bersemangat untuk berliterasi. Kemudian dengan memanfaatkan pojok baca yang telah ada di setiap kelas. Jadi karena memang sekolah kami itu tidak ada perpustakaan sehingga kami hanya memiliki pojok baca saja. Jadi karena memang literasi ini adalah kunci dari pemahaman materi, kalau anak tidak mau berliterasi tentunya pemahaman mereka juga akan rendah. Begitu, Bapak. Oh ya, mungkin selain itu ada lagi, Bu Afif? Mungkin kalau selain itu, Selain dari yang menurut saya, disampaikan tadi, mungkin ada lagi. baik, mungkin menurut saya literasi itu juga sangat berpengaruh pada rapot pendidikan, Bapak. Kemudian juga persiapan PSBK. PSBK untuk kelas 6 itu kan ada penilaian yang berbasis komputer, di mana itu nanti soalnya juga berbentuk eh, literasi, jadi banyak sekali. Nah, jadi jika mereka mau meningkatkan literasi mereka, maka pemahaman mereka akan materi juga akan mudah. Baiklah. Idealnya seluruh siswa itu harus mau untuk meningkatkan kemampuan berliterasi mereka, nggih. Jadi, jika mereka mau meningkatkan literasi mereka, maka pemahaman mereka akan materi itu juga akan lebih mudah. Iya, begitu Pak Koko maksud saya. Nah, apabila kondisi yang ideal seperti yang disampaikan tadi itu di level angka 10, kondisi yang terjadi sekarang tentang kesadaran guru yang ada di sekolah panjenengan untuk kemampuan literasi itu kira-kira berada di level berapa, Bafin?
Kalau menurut saya itu kemampuan literasi di sekolah saya itu masih ada di level 6, Bapak. Karena memang di sekolah saya itu dari 40 siswa, mungkin masih sekitar 25 siswa yang mau memanfaatkan pojok baca. Oh, seperti itu. Berarti ada di level 6 ya. Iya, Bapak. Ibu Afif ingin melihat kemampuan literasi siswa yang ada di sekolah ini tuh di level angka berapa? Ya, kalau harapan saya ingin melihat di level angka 10, Bapak. Karena memang kita sebagai guru kan harus mampu mengembangkan kemampuan literasi pada siswa. Di mana kemampuan literasi pada siswa ini sangatlah penting kalau menurut saya, dan menjadi pokok utama dari pemahaman materi. Jadi menurut saya, alangkah baiknya kita meningkatkan kemampuan literasi pada anak, seperti itu. Baiklah, menurut Bu Afif, apa yang bisa Ibu lakukan atau strategi yang seperti apa yang dapat mencapai kemampuan literasi siswa itu berada di level angka 10? Nah, itu sebenarnya yang masih saya pikirkan, Bapak. Kira-kira dengan cara apa, nggih? Menurut Ibu Afif, apa yang membuat siswa lebih tertarik untuk mengakses pojok baca yang ada di kelas? Mungkin Bu Afif bisa menjelaskan? Kalau menurut pengamatan saya sejauh ini, sebenarnya ketika kepala sekolah dan guru-guru itu mengingatkan anak-anak untuk memanfaatkan pojok baca, anak-anak itu juga akan melakukannya, tapi itu hanya sementara, Bapak. Kemudian mungkin hal itu akan bertahan paling lama 1 minggu, ketika setelah diingatkan oleh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Namun, jika literasi tersebut coba kami kemas melalui IT, misalkan seperti video atau bacaan yang kami tayangkan melalui LCD dan proyektor, anak-anak itu akan lebih bersemangat untuk berliterasi. Namun kembali lagi, memang sarana dan prasarana di sekolah kami sangatlah terbatas, sehingga untuk menggunakan fasilitas seperti proyektor dan LCD itu harus bergantian dengan guru lain. Mungkin juga bisa dengan mengemas pojok baca dengan hal yang lebih menarik. Sepertinya ngoten, Bapak. Baiklah, nah sekarang mari kita merancang aksi nyatanya Bu Afif. Nah, ngomong-ngomong, untuk rencana Bu Afif sendiri itu bagaimana? Kira-kira cara atau strategi yang akan dipakai untuk mencapai keadaan ideal tersebut? Kira-kira seperti apa? Iya, mungkin saya akan meminta bantuan kepala sekolah dan rekan guru agar selalu mengingatkan anak-anak untuk berliterasi. Kemudian selain itu, saya juga akan menerapkan program Nobar Seli, Bapak. Jadi Nobar Seli ini adalah nonton bareng, kemudian cerita kembali. Jadi anak-anak mungkin satu sekolahan bisa dikumpulkan dalam suatu ruangan, kemudian diajak untuk nonton film edukasi secara bersama-sama, kemudian diminta untuk menceritakan kembali apa yang ada dalam tayangan tersebut. Mungkin kalau kelas bawah itu kan masih ada beberapa yang bisa menulis, nggih. Mungkin untuk kelas bawah itu bisa menceritakan kembalinya dengan secara lisan. Nah, untuk kelas atas itu bisa menceritakan kembalinya dengan bentuk tulisan. Kemudian mungkin saya juga ingin mengemas pojok baca dengan tampilan yang lebih menarik. Misalnya mengadakan gerobak baca. Jadi itu di mana gerobaknya itu berisi buku-buku yang dapat dipinjam dan dibaca oleh siswa. Jadi menurut saya itu bisa digunakan sebagai pengganti perpustakaan, Bapak. Jadi karena masyarakat di sekitar kami ini juga kurang sadar akan menjaga fasilitas sekolah, Bapak. Jadi ruang kelas kami ini termasuk pojok baca juga terkadang dirusak oleh masyarakat di sini sendiri. Jadi karena sekolah kami ini kan tidak ada penjaganya. Jadi untuk keamanan itu masih rendah, seperti itu. Oh iya, menurut Bu Afif itu bagaimana untuk melihat kemungkinan yang, yang bisa Ibu lakukan dari hal tersebut? Bisa ya Pak Kuku, sebenarnya seharusnya bisa. Jadi saya perlu waktu untuk mungkin berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk membicarakan hal tersebut. Baiklah, sekarang masuk dalam kegiatan tanggung jawab. Mungkin sekarang itu apa bentuk komitmen
yang Ibu Afif laksanakan terhadap rencana aksi yang sudah dibuat? Kira-kira yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini atau dalam minggu ini? Misalnya seperti apa, Bu Afif? Mungkin saya berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Mungkin ya memang masing-masing dari pihak kepala sekolah dan juga rekan sejawat itu ada pekerjaan dan kegiatan masing-masing. Jadi maka yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat adalah menyampaikan kepada kepala sekolah dulu agar kemudian bisa diatur jadwal untuk waktu koordinasi bersama Bapak Kepala Sekolah dan seluruh rekan sejawat. Seperti itu, Bapak. Baiklah, kapan kira-kira hal itu bisa Ibu Afif lakukan? Mungkin dalam minggu ini, Bapak, karena katanya kan ikan cepat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus. Oh iya, terima kasih. Mungkin dari kata-kata Ibu Afif tadi mungkin dapat disimpulkan bahwa dari obrolan yang kita lakukan hari ini itu kira-kira apa yang dapat kita ambil, Bu Afif? Baik, Bapak. Jadi di awal pembicaraan tadi, saya masih merasa bingung bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi siswa. Kemudian saya juga merasa bingung karena saya ingin meningkatkan literasi siswa, namun terbentur dengan sarana dan prasarana di sekolah yang masih terbatas. Tapi alhamdulillah setelah kita ngobrol-ngobrol ini tadi, saya menemukan pencerahan, yaitu cara untuk meningkatkan literasi siswa. Yang pertama tadi dengan cara meminta bantuan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk selalu mengingatkan semua siswa. Kemudian juga bisa menggunakan nobar seli, yakni nonton bareng cerita kembali, atau bisa juga dengan gerobak baca. Seperti itu, Bapak. Oh iya, kalau begitu kita bertemu minggu depan ya Bu Afif. Saya ingin mendengar ceritanya setelah Ibu Afif menyampaikan usulan dan permohonan bantuan dan koordinasi kepada kepala sekolah dan rekan guru itu. Baik, Bapak. Siap. Mungkin yang terakhir, bagaimana tindak lanjutnya dari kegiatan coaching hari ini, Bu Afif? Mungkin saya akan meningkatkan kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, dan saya juga akan terus mencoba berinovasi demi perkembangan peserta didik. Ini secara tidak langsung mungkin menjadi perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri saya dalam berkomunikasi efektif. Seperti itu, Bapak. Iya, iya Bu Afif. Sebenarnya dalam kegiatan coaching yang hari ini itu saya tidak sadar ya Bu, itu sudah menemukan solusi dalam permasalahan yang Ibu sampaikan. Itu saya juga memfasilitasi beberapa pertanyaan untuk menggali lebih dari potensi dari Ibu Afif sendiri. Sebelum kita akhiri kegiatan coaching ini, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Untuk saat ini hanya itu, Bapak. Mungkin bila nanti ada permasalahan lagi, saya akan berkunjung ke ruangan Bapak. Sebelumnya terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Saya merasa lebih tenang setelah kegiatan coaching ini. Saya sangat berterima kasih terhadap Pak Kuko karena mau saya ajak sharing seperti itu. Iya, baiklah. Semoga hal-hal yang dapat dilakukan Bu Afif itu lebih terkondisikan lagi dan tadi seperti yang disampaikan dari pantunnya Bu Afif, ikan cepat, ikan gabus lebih cepat, lebih haus ya. Terima kasih. Saya tutup dengan hari ini kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama Bu Afif.